Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, dan alhamdulillah di malam hari ini saya baru sempat. Ini pun sebenarnya tadi sore saya selepas live, jadi saya lanjut ke menjawab pertanyaan. Memang seperti itulah. Sekalian momennya saya duduk di sini, seperti itu bahasanya. Oke, seperti apa pertanyaannya dan kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu Mas Erwin Muhammad. Yang pertanyaannya yaitu 1000 aja kalau buat bisnis gak ada untungnya Bang. Gua aja yang langsung 4000 ekor cuman buat belajar doang, nggak mikirin rugi atau keuntungan yang saya cari belajar. Trailer errornya dulu sebelum serius dalam budidaya, soalnya ilmu praktek itu lebih mahal pemirsa. Oke, jadi sahabat kita ini sebenarnya ini bukan bertanya sih, menyampaikan komen di salah satu video saya yang mengatakan kita itu kalau budidaya 1000 ekor memang hitung-hitungannya agak sedikit sulit, karena sebenarnya begini kronologisnya. Untuk 1000 ekor itu bukan dalam arti kita budidaya 1000 ekor, bukan. Tapi jadi kita itu perkecilkan, maksudnya dalam jumlah yang besar kita perkecilkan. Contoh, saya budidaya 10.000 nih. Karena hitung-hitungannya kalau 10.000 kan benihnya ya 10.000 gitu. Terus pakannya banyak seperti itu. Contoh 35 karung seperti itu. Cara menghitungnya itu agak sedikit sulit dan seolah-olah nggak menginspirasi, nggak memotivasi kepada pemula. Oleh karena kita tujuannya memotivasi untuk pemula, jadi kita sederhanakan dari 100.000 jadi 1000 seperti itu. Dari 100.000 jadi 1000. Supaya kalau dengar misalkan kita budidaya 100.000 nih, modalnya sekian-sekian dan dapat keuntungan sekian, kan 100.000. Mananya 100.000, wow itu hampir 15 ton seperti itu. Ya pantas. Contoh nih. Jadi di situ ada ada ketidaksemangatan lah bahasanya, karena itu wah kapasitas besar. Tapi kalau misalkan kita mulai dari 1000 ekor, paling tidak kita mengajak bahwa siapapun bisa, karena jumlah yang 1000 ekor itu modalnya pun nggak terlalu besar, jadi siapapun bisa, seperti itu lebih ke arah sana sih sebenarnya, bukan dalam arti cuman 1000 ekor seperti itu. Makanya kata Bang Erwin Muhammad ini, ya ini sangat-sangat bijak. Beliau pertama budidaya 4000 ekor dan itu nggak hitung untung rugi. Hanya beliau itu bahasanya ingin belajar dan mencari trailer errornya itu di mana, seperti itu. Jadi karena pembelajaran yang praktek itu lebih hebat daripada teori. Meskipun semuanya harus ada teorinya, tapi praktek itu akan lebih hebat, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kang Busro. Oke, ini pertanyaan dari Kang Busro. Kalau Yakultnya udah di dalam kulkas, gimana Bang? Mohon masukannya, terima kasih. Oke, ini untuk Kang Busro begini. Bakteri itu lebih aman di suhu rendah daripada di suhu tinggi. Maknanya begini. Kalau di dalam kulkas itu aman. Bahkan hampir semua bakteri yang disediakan untuk manusia, yang bisa untuk dikonsumsi manusia, seperti Yakult, susu beruang, seperti itu. Seperti banyak lagi minuman-minuman sehat yang lainnya yang mengandung bakteri positif, itu kebanyakan
disimpan di ruangan yang sejuk, di suhu minus seperti itu, karena itu supaya lebih aman. Dan itu lebih aman. Yakult disimpan di kulkas apakah bisa digunakan, ataupun Yakult disimpan di tempat yang sejuk apakah bisa digunakan? Itu lebih bagus daripada di suhu tinggi seperti itu, daripada terkena sinar matahari. Nah, itu makanya saya pernah bilang di salah satu video saya, yaitu kalau kita membeli probiotik, misalkan kita ke toko pakan atau toko obat-obatan hewan, di situ kita misalkan cari M4, cari sel multi, cari raja lele, cari apapun lah yang isinya probiotik. Sahabat harus pastikan, pertama, etalasenya itu, di pajangannya itu tidak terkena sinar matahari langsung. Apalagi kalau sudah mereknya itu berubah warna, itu nggak efektif. Jadi wajar kalau misalkan sahabat sudah memakai produk yang bagus tapi nggak ada hasilnya, seperti itu. Karena kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa produk yang kita beli itu sudah expired atau sudah kadaluarsa. Kalau kadaluarsa oke lah. Saya rasa kalau kadaluarsa itu oke. Karena apa? Di situ kita bisa lihat kadaluarsanya itu kapan. Tapi yang jadi masalah dari tanggal expirednya itu masih masuk, mananya masih layak pakai, tapi dari tekstur warna botolnya itu udah berubah karena terkena sinar matahari langsung. Saya pernah melihat, bahkan sering melihat di etalase pajangan di toko obat yang terkena sinar matahari langsung, bahkan sampai berubah warna aslinya itu, seperti itu. Jadi itu memang saran saya, jangan beli lah, kita beli yang masih dalam kotak kardus seharusnya. Meskipun kalau pedagangnya mau curang, itu pun bisa saja ditukar-tukar, yang udah itu dimasukkan ke kardus. Ya, itu sih lebih kepada keikhlasan si penjual sih sebenarnya. Apakah mau jujur menjual barang yang itu. Dan kalaupun misalkan saran saya untuk si penjual, kalaupun kita mau bijak, paling tidak kita bahasanya mengorbankan produk sampel lah. Dan kalau untuk sampel sebenarnya nggak usah ada isinya juga, tinggal minta sama perusahaan saja produk sampel seperti itu. Biasanya banyak tuh produk-produk dari Indomie, dari apapun yang khusus dibuat untuk sampel dan isinya itu busah seperti itu, bukan asli seperti itu. Jadi saran saya yang bijak itu memang si penjual. Jadi kesimpulannya untuk sahabat kita ini, apakah Yakult aman yang disimpan di dalam kulkas untuk diberikan ke untuk diberikan ke lele, atau untuk dibuat probiotik, dikembangbiakan, dikulturkan? Itu jawabannya aman, sangat aman daripada terbuka. Maksudnya terbuka itu dalam artian kita simpan di tempat sembarangan. Kalau di lemari es itu lebih bagus, tapi jangan di freezer, jangan sampai beku juga seperti itu. Terus kalau di freezer gimana? Apakah mati? Sebenarnya enggak juga. Bakteri itu sebenarnya enggak mati kalaupun beku, seolah-olah seperti dibius. Itu enggak mati juga sebenarnya. Jadi bahasanya di sini aman, dan itu sangat aman daripada terbuka seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya dari Sudewo Utomo. Oke, Mas Sudewo Utomo. Berarti apakah bisa disimpulkan ada rang minimal dan maksimal? Maksudnya rang minimal ini gimana ya? Berarti apakah bisa disimpulkan ada rang minimal dan maksimal penggantian air dari sistem kocor ya Pak? Untuk minimal yang saya dapat minimal 20 penggantian air. Apakah ada nilai maksimal yang menjaga kualitas airnya? Oke. Jadi maksud dari pertanyaannya saya sudah paham. Maksud Mas Sadewo ini, apakah ada maksimal
berapa persen sih penggantian air di sistem kocor, seperti itu. Karena di situ ada minimal yang saya katakan 20%. Dan di sini pun saya harus disclaimer juga. Karena yang saya bilang begini, 20% itu enggak serta-merta kepada kubikasi air sebenarnya. Jadi ada memang bisa dihitung dari kubikasi air, yaitu contoh misalkan penebaran dari 100, pokoknya dari 150 sampai 300 kita bisa pakai kubikasi air, jumlah air 20%. Tapi kalau misalkan 500 ekor per meter kubik, itu sudah bukan kubikasi air lagi, tapi secara hitungannya lebih dari 20% kalau hitung kubikasi, karena itu lebih besar. Jadi hitungnya kita ke amonia. Karena di situ saya pernah memunculkan statement 20%, karena kebetulan yang saya buat konten waktu buat video itu isinya itu per meter kubik kurang lebih 300, ada juga yang 400, tapi di antara 300-400 itulah nggak lebih dari 400. 370 seperti itu kan, ada yang tanggung tuh. Jadi sisanya misalkan gini, kita beli 10.000 contoh, kita bagi 3 bak seperti 3.500, 3.000 dan yang satu bak pasti lebih dari 3.000, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang tanggung. Cuman begini kesimpulannya, hitung 20% itu untuk diameter 3 yang isinya antara 2.000 sampai 3.000 ekor. Oke, saya ulangi. Untuk bak diameter 3, bak ini khusus bak bulat. Untuk bak diameter 3 itu antara 3.000 ekor maksimal, minimal 2.000 ekor, dan itu 20% kalau dihitung kubikasi. Contoh nih, itu kurang lebih 7,5 kubik sampai 8 kubik maksimal. Mananya 20% itu kira-kira 1,7, 1,8 kubik per harinya, seperti itulah. Ya, kurang lebih hitungannya 20%, seperti itu. Tapi untuk yang 2.000 ekor sampai 3.000 ekor per bak, mananya per bak diameter 3. Lain lagi halnya kalau misalkan sahabat satu bak diameter 3 itu menggunakan isi contoh 5.000 ekor. Nah, itu nggak bisa memakai rumus yang itu. Seperti itu. Jadi secara asas sebenarnya bukan 20%. Ini lebih menjaga ke kualitas air. Terus emang ada batas maksimal, seperti Mas Sadewo tadi katakan, ada batas maksimal? Ada. Batas maksimalnya nggak bisa diukur dengan dengan kubikasi atau maksimal 50% seperti itu. Enggak. Batas maksimalnya adalah jangan sampai air itu jernih, transparan, tembus pandang. Ya, kita tahulah. Kita tahu air jernih itu seperti apa. Contoh seperti air yang ada dalam botol mineral ini kan jernih. Jadi jangan sampai jernih. Maknanya kalau sampai itu jernih berarti itu berlebihan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi maksimalnya itu jangan sampai jernih. Di bawah jernih. Berarti kalau di bawah jernih itu masih normal. Oke, masih normal. Kalau jernih itu berlebihan. Dan itu kepada ikan efeknya, ikan itu kurang, daya tahannya kurang. Kalau bahasa Sundanya nggak kaupan gitu. Ada panas sedikit, ada masalah. Ada hujan sedikit, ada masalah. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi maksimalnya jangan sampai jernih. Minimalnya jangan sampai bau. Berarti yang 20% nggak berlaku. Untuk umum, untuk semua ukuran bak, memang nggak berlaku. Kenapa saya katakan di video itu 20%? Karena yang saya bilang, baknya diameternya 3, isinya 3.000, dan itu 20% untuk yang seperti itu. Tapi kalau jumlahnya lebih sedikit, ataupun jumlah tebarnya lebih banyak, itu nggak berlaku 20% itu. Itu maksudnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi 20% jangan jadikan acuan. Yang harus jadi acuan adalah minimal
air itu jangan bau. Minimal jangan bau, tercium aroma amonia. Minimal. Maksimal air jangan jernih. Jangan misalkan andai kata itu nggak ada ikannya, kita lempar batu misalkan kelihatan sampai ke dasar. Nah, itu jernih berarti kan? Oke, contoh kita lempar batu sebesar ini ke dalam kolam, kelihatan sampai dasar. Untuk ketinggian 70-80 cm atau 1 meter. Kalau kelihatan sampai dasar, mananya itu jernih. Seperti itu. Jadi usahakan andai kata nggak ada ikannya, kita masukkan batu, tenggelam ke dasar, itu nggak kelihatan. Kelihatannya bahasanya cuma 10 cm, kelihatan, setelah itu hilang, nggak kelihatan karena airnya keruh, berarti kan seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi minimal jangan bau, maksimal jangan jernih, seperti itu. Dan itu lebih saya rasa lebih apa ya, lebih mudah dipahami daripada bahasa 20% tadi. Karena kalau di beberapa video, di beberapa konten, memang saya lebih banyak membahas sistem kocor, itu adalah di diameter 3 dan 4, dan itu di kepadatan antara 250 ekor sampai 350 ekor. Di antara itu, nggak ada yang lebih dari itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Kang Rosadi Wibowo. Pertanyaannya, Kang, saya curiga air yang coklat itu, coba pos lagi. Udah berapa lele yang mati di dasar kolam? Oh, oke. Ini mungkin di video yang terakhir yang saya buat, judulnya itu sistem kocor 2 jam hidup 2 jam mati, saya rasa. Mungkin yang itu. Oke. Jadi begini. Yang itu kebetulan 1 minggu setelah saya bikin konten, kan di situ saya ada bilang 1 minggu setelah bikin saya konten itu saya panen parsial, saya ambil yang besarnya dan yang kecilnya saya pindah, seperti itu. Terus ada berapa kematian yang di dasar? Karena yang terlihat nggak ada kematian, jadi tapi tetap kehilangan. Memang seperti itulah, lele seperti itu. Tapi saya rasa itu normal karena waktu saya tebar menurut estimasi timbangan digital itu kurang lebih 5.780-an. Anggapkan 5.700 lah, seperti itu. Dan sewaktu kemarin waktu saya panen parsial itu masih di angka 5.400-an seperti itu, dan memang kisaran 300 lah hilang. Tapi nanti saya post lagi, saya buatkan konten lagi, meskipun momennya itu sudah terlewat sih, sudah terlewatkan, karena saya pun nggak kepikiran bakalan ada yang mau menanyakan berapa kematian yang tenggelam, meskipun itu jawabannya sudah ada sih. Kisaran 380-an lah, hampir 400, 380-an yang mati. Tapi bagi saya itu ya meskipun banyak sih, karena jumlahnya 5.000 lebih, tapi wajar. Karena apa? Benihnya itu kebanyakan yang 5 cm, 45, meskipun ada yang 6 lah, 56 ada, 45 itu paling banyak, bahkan 34 pun ada, karena itu benih yang kuntet bahasanya. Yang besarnya kita grading, kita kirim, dan itu yang paling akhir, dan itu nggak saya jual, seperti itu nggak saya jual, itu tanggung jawab saya sendiri untuk membesarkan, seperti itu. Dan kalau ada waktu nanti saya sepil juga pindahnya kemana, yang kecilnya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan dengan adanya jawaban yang sederhana ini, tapi saya tetap akan saya post lagi untuk apa namanya, menjawab kepenasaran dari Mas Wibowo ini, seperti itu. Dan nantikan saja nanti videonya, kontennya. Tapi nggak bisa dalam 2-3 hari inilah, saya pun harus apa namanya, harus atur dulu karena saya pun sibuk juga, seperti itu. Oke sahabat, jadi ini sudah menjawab 4 daripada pertanyaan. Takut nanti durasinya terlalu panjang, akhirnya
Kadang-kadang kalau video itu terlalu panjang, kadang-kadang kita pun jenuh juga seperti itu, nunggunya seperti itu. Jadi untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan berikutnya, next di video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.